Mulai dari sekarang, saran saya, dan sudah saya saranin berkali-kali pada saat kajian To Be a Better Family, ngobrol sama suami. Kita ini sebenarnya apa yang mau kita cari dari keluarga? Karena saya khawatir kalau Anda tidak punya tujuan berdua dalam keluarga, akhirnya mikirnya begini, kalau gitu nggak ada dia, gue juga bisa dong. Paham nggak sih? Kalau ada kata-kata begitu, udah mulai bahaya tuh rumah tangga. Kenapa kita bisa bertahan dalam rumah tangga? Karena kita tahu bahwasanya tidak mungkin kita bisa ke situ kalau nggak ada dia. Paham ya? Maka untuk bisa ke situ aku perlu dia. Misal, saya pernah nggak kesel sama istri saya? Pernah nggak kesel? Sering. Kira-kira dia pernah nggak kesel sama saya? Apalagi, ya kan ya? Tapi kenapa dia tetap mau sama saya dan saya tetap mau sama dia? Saya meyakinkan diri saya sendiri. Lik, dari awal kamu milih dia memang bukan karena dia jago masak, memang bukan dia adalah orang yang paling lembut dalam perkataan, memang dia bukan orang yang paling cakep dalam fisik, dia memang bukan orang yang paling pintar dalam agama, tapi kamu milih dia karena dia mau support seluruh perbuatan dan amal dakwahmu. Itu udah cukup. Maka kita ngobrolnya tiap hari itu, walaupun kita kesel, walaupun dia juga kesel, dia tahu saya adalah kesempatan terbaiknya untuk menuju surganya Allah, kan gitu. Artinya kalau untuk menuju ke sana nggak ada dia, nggak mungkin. Dia juga mikir gitu, kalau tanpa saya nggak mungkin. Tapi berapa banyak keluarga yang ada di Indonesia ketika dia berkeluarga tapi mikirnya begini, ya udahlah, aku tanpa kamu juga bisa kok. Artinya di keluarganya mulai ada STH. Tahu STH? Status tanpa hubungan. Nikah sih, tapi kayak enggak. Kenapa? Istrinya enggak tahu kerjaan suaminya apa, berhubungan sama siapa dia enggak tahu, apa kesulitan hidupnya dia enggak tahu. Itu kan ya. Sedangkan istrinya juga ketika dia stres, dia enggak mau cerita sama suaminya karena dia enggak percaya sama suaminya. Ketika dia lagi perlu sesuatu nggak perlu minta sama suaminya. Lah ini kan kayak dua orang yang beda tapi jadi satu rumah. Paham nggak sih? Yang lebih bahaya lagi, manusia itu tidak mungkin bisa sendirian. Kalau andaikan suami istri sudah kehilangan fungsi bersamanya, mereka sudah mulai masing-masing, yakin, catat omongan saya, laki-lakinya pasti curhat ke yang lain, istrinya pasti curhat ke yang lain. Itu udah pasti. Kenapa? Karena manusia itu makhluk yang perlu bareng-bareng. Makanya kita tuh disuruh nikah supaya curhatnya itu satu sama lain. Saya kalau lagi ada masalah, yang saya cari pertama kali siapa? Istri lah. Makanya kalau saya pulang, istri saya nggak ada, galau saya. Rasanya kayak mau bakar rumah orang. Kenapa? Karena kalau saya pulang nggak ada istri saya di rumah, saya mau cerita ke siapa? Lah kalau istri saya misalnya dia dapat masalah, harusnya yang pertama kali tahu siapa? Saya. Dan kalau misalnya saya dengerin dia menjadi senang. Makanya bapak-bapak kalau nggak bisa jadi tempat curhat istrinya pasti curhat ke yang lain. Syukur-syukur dia curhatnya cuma sama bu tetangga. Kalau dia curhatnya sama bapak tetangga, paham nggak sih maksudnya? Nah ini problematik. Kenapa? Itu dari satu ayat, min anfusikum azwajan. Kalau yang pertama itu masih ada, tujuan bersama masih ada, insya Allah keluarga itu akan masih beres. Apapun yang menjadi halangannya, mau miskin tetap akan jalan terus. Malah miskin jadi obrolan dalam rumah tangga. Susah ya ternyata nggak ada duit. Iya bener susah ya. Susah ya ternyata jadi orang miskin. Iya ya. Kemarin tapi kita masih bisa makan tuh. Itu ada warung tetangga tuh 5.000 sudah dapat nasi sama sayur. Walaupun agak-agak mau basi karena beli jam 4. Itu kejadian dulu saya begitu. Belinya nasi padang jam 4 sore. Kenapa? Karena daripada basi kan gitu kan ya. Kata yang jaga. Setidaknya itu jadi omongan. Kenapa? Jadi obrolan rumah tangga yang menarik. Tapi kalau orang sudah nggak punya tujuan, maka omongan apa aja jadi hancur. Punya duit masalah. Kamu itu udah punya duit banyak, mbok ya perhatiin itu istrimu itu. Lah bukan aku nggak mau ngasih, tapi kan kamu yang nggak mau minta. Dan kamu minta juga beli tas lagi. Padahal tasmu udah berapa? Lo emang nggak boleh? Marah. Punya duit marah karena nggak punya kesamaan, nggak punya perjuangan. Tapi kalau seandainya punya perjuangan, insya Allah itu jadi kebaikan.